Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah was sunati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Syekh Ahmad Al-Marzuki. Itu mau kesini orang pada peneliti itu. Nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat yang keempat, yakni yang biasa kita sebut itu namanya adalah Azrail ya, atau Israil. Yang dimana malaikat Israil ini yang paling sering sekali terdengar ya, dikarenakan memang tugasnya atau daripada bebannya yakni adalah untuk mengambil atau mencabut nyawa daripada seseorang atau daripada suatu makhluk. Jadi tubuh yang kita tinggali di dunia ini adalah tubuh secara bohirnya saja, atau tubuh secara fisiknya saja, secara badannya saja. Sebenarnya hakikatnya diri kita ini itu memang berupa arwah atau berupa ruh ya, berupa ruh. Kalau arwah itu adalah jamaknya, tapi kalau misalnya ruh adalah bentuk daripada spiritualnya atau spiritual gitu. Bentuk daripada yang namanya yang batinnya gitu, bentuk daripada batinnya. Nah, maka daripada itu pula Allah itu tidak pernah melihat seseorang itu la yanzuru ila suwarukum, tidak pernah melihat diri kalian itu dari fisiknya, dari tubuhnya, dari aksarnya, daripada badannya atau anggota tubuh yang lainnya, tidak pernah. Kenapa? Karena memang hakikatnya Allah yang menciptakan ya, karena memang Allah menciptakan. Mau seburuk-buruknya wajah seseorang, misalkan ada orang mukanya kayak orang gitu ya, ada orang mukanya kayak orang, itu mungkin kalau misalkan dilihat daripada masyarakat yang lainnya, saking takutnya, saking ngerinya, itu biasanya orang-orang itu sampai takut. Itu pernah ya, ada orang itu pengen ceritanya tuh, orang itu tuh pengen nakutin ya, orang itu pengen nakutin anak kecil, pakai topengnya itu topeng setan atau topeng monyet tuh ya. Ditakut-takutin anak kecilnya pakai topeng setan, ternyata anak kecilnya itu nggak takut ya. Jadi anak kecil itu nggak takut, ditakut-takutin pakai topeng setan. Akhirnya orang ini nyerah. Karena orang ini nyerah, akhirnya topengnya dibuka. Ketika topengnya dibuka, ternyata anak kecil itu langsung takut. Nah, itu kan ada orang-orang yang seperti itu yang memang wajahnya itu memang lebih menakutkan daripada setan itu sendiri. Nah, tetapi jika memang ada orang-orang yang seperti itu Allah tidak pernah yang namanya melihat orang daripada fisiknya atau daripada wajahnya. Karena memang hakikatnya manusia itu adalah ruh, ya. Makanya nanti itu bakal ada pertanyaan gitu kan. Nanti kalau misalkan di akhirat itu yang disiksa itu tubuh kita atau ruh kita? Ya, yang disiksa adalah birruhnya. Makanya ketika ada seseorang yang meninggal, ketika tubuhnya itu dipegang, cuma disentuh saja, itu memang rasa sakitnya itu luar biasa, ya. Rasa sakitnya luar biasa. Apalagi kalau misalkan orang yang meninggal itu atau mayitnya itu dipukul atau di apa itu lebih lagi.
Jadi untuk yang namanya mengangkat mayit atau menyentuh mayit itu benar-benar perlu diperhatikan, jangan terlalu kasar karena bisa melukai atau menginikan daripada menyakiti daripada si mayit tersebut. Yani Azrail wa huwa mu'kalun biqabdil arwahi walau aqwan. Yang dimana tugasnya daripada malaikat Israel itu mencabut daripada arwah, mengambil atau mencabut daripada arwah daripada tubuh yang ada. Nah, yang namanya malaikat Israel itu kan tugasnya mencabutnya Nyawa. Kira-kira kalau misalkan satu nyawa mungkin gampang, tapi kalau misalkan nyawanya ada 10, gimana cara nyabutnya? Misalkan nyawanya ada 100, kayak misalkan peperangan atau misalkan lagi ada musibah, itu kan dicabutnya nggak satu-satu, tapi langsung sekaligus. Ya, memang itu kalau misalkan secara terstruktur, memang malaikat yang namanya malaikat Israel itu tidak bisa kita bayangkan lah ya cara mencabut nyawanya itu seperti apa. Tetapi dia itu memiliki mekanisme di mana bisa mencabut nyawa seseorang begitu mudahnya. Itu ya memang kalau misalkan secara ya kalau di kitab-kitab tuh secara penggambaran yang namanya dicabut nyawanya itu ditarik mulai dari atas ubun-ubun ini ya. Jadi arwahnya itu ditarik, arwahnya itu ditarik, diangkat itu sampai menyentuh ubun-ubun itu. Rasa sakitnya itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu benar-benar itu kalau misalkan rasanya mati. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja ketika merasakan sakaratul maut, bukan sakaratul maut, maksudnya detik-detik di kematiannya atau di detik daripada meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Segitu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah kasih Allah, dilindungi, dicintai, dijaga, tetapi merasakan sakitnya daripada yang namanya kematian. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang memang bukan siapa-siapa, bukan seseorang yang memiliki hal spesial. Ya. Kalau misalkan di dalam kitab Nasuihud Dunia itu ada anjuran kita itu untuk yang namanya mengingat daripada yang namanya rasa takut atau ancaman yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita itu merasakan yang namanya bisa menangis. Ya, menangis itu bukan menangis karena punya masalah, bukan menangis karena lagi ada banyak utang, bukan menangis karena diputusin suami atau karena menangis karena pernah masalah yang lain, bukan. Tetapi menangis itu karena menangis takut kepada Allah. Ya, menangis kepada Allah. Ya. Jadi yang namanya al-ain, dua yang namanya mata itu tidak. Jadi nanti ini pada suatu saat nanti, insya Allah ibu-ibu kalau misalkan beriman sih mungkin nggak bakal mengalami, tapi kalau misalkan yang tidak beriman itu pasti mengalami apa? Mengalami hari kiamat, di mana nanti di hari akhir itu seluruh mata, kullu ainin, kalimat itu kullu ainin, semua mata itu bakal menangis, ya, semua mata bakal menangis, kecuali dua mata. Yang pertama mata yang dimana di dunianya itu pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, matanya pernah nangis karena takut sama Allah. Nah, atau matanya itu menangis karena saking bersyukurnya, saking terharunya atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu sama satu jenis. Yang kedua adalah yang namanya mata yang dimana matanya itu terjaga daripada hal-hal yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dilihat. Nah, jadi dua mata itu tuh gak bakal yang namanya. Jadi pokoknya nanti di yaumil akhir itu pasti semuanya bakal menangis. Kalau nggak percaya coba aja nanti nyobain. Ya Allah, semoga saya panjang umur sampai ketemu kiamat, coba aja gitu. Seumpama pengen ngebuktiin kata-kata saya, ya silakan aja gitu. Nanti di situ semua orang tuh pada nangis. Di mana semua orang menangis itu nggak bakal bisa nolong, apalagi nggak bakal pada minta tolong semua. Dimana minta tolong itu nggak ada yang bisa nolongin karena semuanya itu nafsi, semuanya itu adalah sendiri. Jadi setidak-tidaknya mata kita itu pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana solusinya kalau misalkan kita nggak pernah atau bahkan nggak bisa karena hati kita terlalu terlalu keras gitu ya, terlalu keras karena tidak bisa menangis kepada Allah. Kalimatnya maka di situ adalah berpura-pura menangis.
tatap baka, tatapki. Ya, jadi pura-pura menangis, ya, pura-pura menangis. Dengan cara apa? Dengan cara kita merenungi, meresapi, menginikan hati kita, mensinkronisasikan hati kita dengan ayat-ayat yang sifatnya ancaman. Maka kayak misalkan kali al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu nasu kal farasil mabsus. Di mana hari kiamat itu adalah hari di mana orang-orang semuanya itu pada berterbangan, ya, pada berterbangan. Ibu-ibu pernah mainan kapuk nggak ya? Kapuk itu misalkan kapuk sekali dipukul itu pada terbang itu orang-orang itu nanti seperti itu, nggak karuan gimana maksudnya sana sini minta tolong tapi nggak ada yang bisa nolongin. Itu adalah yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa taqulul jibalu kal ihril manfus. Pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Pernah. Mendaki gunung. Kakinya doang, sunahnya. Kaki gunung. Kamu gunung punya kaki? Palanya mana? Nah itu gunung pada hari kiamat itu nanti berterbangan juga. Ya, gunung itu kan masya Allah gedenya itu benar-benar luar biasa lah ya. Bahkan rumah kita aja sama gunung itu ya nggak bisa disandingkan. Ya. Nah gunung itu berterbangan itu sampai berhambur-hamburan nanti di hari kiamat. Atau kita tuh takut takut dengan ancaman Allah kayak misalkan ini ayat-ayat yang kita hafal aja. Misalkan apalagi ayat-ayat ancamannya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malam wa addada. Ya. Celakalah orang-orang yang mengumpat, celakalah orang-orang yang suka bersilat lidah atau sering banyak kalau gibah. Ya banyak ngomong lah, banyak ngomong apa segala macam lah ya. Alladzi jama'a malam wa addada. Orang-orang yang sering di dunianya mengumpulkan harta. Kita di dunia ngapain? Ngumpulin harta. Maka celaka lah. Ya, maka celaka. Ya Allah sekarang 1.000, besok 2.000, ya Allah sekarang 3.000 pakai. Gitu. Maka kalau misalkan kalau misalkan orang yang sering mengumpulkan harta apa balasannya? Bukan balasan apa? Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni an-narul hutamah atau neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Wa ma adraka mal hutamah? Narullah bil muqaddar, yaitu adalah neraka atau api yang sangat membakar. Yang bakar apinya tersebut adalah alladzi tatalibu alal afidah, yang dimana apinya itu bahkan bisa membakar hati semua. Ini hati itu kan sifatnya dohir ya, sifatnya batin ya. Hati itu sifatnya sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi neraka hutamah atau narul hutamah itu bisa sanggup membakar sesuatu yang bahkan tidak terlihat. Summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta, ibu di sini tujuannya ngapain sih? Ngumpulin ibadah. Ya, ngumpulin harta. Ya udah berarti nanti apa? Berarti kalau ngumpulin harta nanti apa? Kayak Sugi. Di sini ayatnya qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum. Ya, malaikat maut ya, atau kalau misalkan malaikat Israel itu disebutnya itu adalah malaikat maut karena memang yang mencabut nyawa. Hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusulna wa hum la yufattirun. Sampai nanti bakal akan datangnya kepada diri kamu semua itu adalah suatu kematian, yang dimana kematian itu akan diwafatkan itu dengan utusannya Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat maut. Ya. Kita itu nggak pasti jadi orang yang kaya.
Kita itu nggak pasti yang namanya bisa menjadi orang yang sukses. Kita itu nggak pasti bisa mendapatkan orang yang memahami diri kita. Tetapi hal yang pasti bagi diri kita apa? Yakni adalah kematian. Urusin saja sesuatu yang pasti. Urusin saja sesuatu yang memang bakal akan terjadi kepada diri kita, apa? Yaitu adalah malaikat maut. Malaikat penjaga surga itu apa? Malaikat Ridwan. Mungkinkah kita bisa ketemu sama malaikat Ridwan? Mungkin, tetapi belum pasti. Belum pasti. Tapi yang pasti kita temui, yakni adalah malaikat maut. Ya, malaikat maut. Di mana malaikat maut ini atau malaikat Israel ini rupanya itu bisa bermacam-macam bentuk. Kalau misalkan yang menjemput, kalau misalkan yang dicabut nyawanya adalah orang yang taat ibadahnya, maka malaikat maut akan datang berjumpa dengan orang tersebut menjadi orang yang sangat tampan, menjadi orang yang sangat ganteng, menjadi orang yang sangat cakep. Kalau misalkan orang yang taat, tapi kalau orang yang suka maksiat, ahli maksiat, dan banyak lagi melanggar daripada aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut akan datang kepada kalian semuanya itu sebagai makhluk atau sebagai sesuatu entitas yang sangat-sangat menakutkan. Subhanallah, min. Ada yang cita-citanya pengen ketemu malaikat? Di sini ada yang cita-citanya pengen ketemu malaikat? Terus yang kelima dan yang keenam, yang kelima dengan yang keenam, yaitu adalah malaikat munkar dan nakir. Ya, malaikat munkar dan nakir. Apa tugasnya malaikat munkar dan nakir? Apa tugasnya malaikat munkar dan nakir? Apa tugasnya malaikat munkar dan nakir? Ada yang tahu ibu-ibu? Yang mempertanya di dalam alam kubur. Ya, munkar wa nakir. Wa huma mukalani bisu'alil 'abdi fi kubrihi an tauhid wa din wa nubuwah. Ya. Jadi mereka ini atau malaikat munkar nakir itu adalah malaikat yang bakal ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyai kita di dalam kubur, ya, di dalam kubur. Tentang apa? Tentang masalah tauhid, ya, tentang masalah tauhid. Tentang masalah apa lagi? Tentang masalah agama. Tentang masalah agama. Terus tentang apa lagi? Tentang masalah nubuwah. Ya, tentang masalah nubuwah. Jadi saya kasih bocoran ya, mungkin nanti malaikat munkar dan nakir itu bakal mempertanyakan itu tentang 3 hal. Yang pertama tentang tauhid. Yang kedua tentang agama. Yang ketiga tentang nubuwah. Tauhid apa tauhid? Keyakinan. Tauhid itu adalah ya keyakinan nggak apa-apa. Tauhid itu adalah tentang masalah keimanan atau keesaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang masalah agama. Agama itu mencakup apa aja? Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan berbagai macam hal-hal lain tentang masalah agama yang lainnya. Yang ketiga tentang masalah nubuwah. Nubuwah itu tentang apa? Nubuwah tentang apa? Gak ada yang tahu? Hah? Nubuwah gak ada yang tahu? Nubuwah itu tentang masalah kenabian, nah, tentang masalah kenabian. Jadi rasa cintanya kita kepada Nabi, bagaimana kita mengimani Nabi, bagaimana kita mempelajari akhlak dan perilaku Nabi, itu bakal dipertanyakan. Seperti itu. Udahan kali ya? Kayaknya pada capek semua. Muka-mukanya kayaknya muka-muka capek semua. Kayak yang habis kalah taruhan. Udahan kali ya? Oke, lanjut dikit lagi. An Abi Hurairah
radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani ay aynahuma yaqul li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir al-hadis. Jadi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang sudah masuk ke dalam kubur, maka orang tersebut akan dipertanyakan oleh dua malaikat, yang dimana dua malaikat ini berwarna hitam pekat, dan dua malaikat ini berwarna merah. Apa yang berwarna merah? Yakni adalah matanya. Ya, jadi secara dohir itu tubuh fisiknya atau jisimnya itu berwarna hitam semuanya, tetapi matanya berwarna merah. Ya, berwarna merah. Untuk apa? Yakni untuk mempertanyakan atau untuk yang namanya bertanya tentang masalah hal-hal seputar di dunia. Pengen nggak Bu? Ibu-ibu pengen nggak nanti itu nggak didatangin malaikat munkar dan nakir? Pengen nggak? Hah? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Hah? Yang benar pengen nggak? Ini jawabnya nggak pada kompak. Kalau nggak pada kompak saya kalau masih tahu jawabannya. Hah? Pengen nggak nanti kalau misalkan mati nggak didatangi sama malaikat munkar dan nakir? Pengen nggak? Caranya gampang. Kalau mati nggak usah dikubur. Karena malaikat munkar dan nakir datangnya di dalam alam kubur. Kalau nggak masuk kubur ya kalau kata siapa? Kata Pak Ustadz. Sesat semuanya ini orang ini. Ya. Jadi meskipun nggak dikubur, tetap bakal didatangi sama malaikat munkar dan nakir. Ini masalah dalam kubur ini hanyalah istilah saja. Jadi ini ada yang namanya kubur, ada yang namanya alam kubur, ya. Ada yang namanya kubur, ada alam kubur. Kalau kubur itu ya yang kita pahami itu tentang masalah tanah dan sekitarnya gitu ya. Kita dipendam gitu atau dipendam ya. Pendam tuh kalau bahasa Jawa tuh mabuk. Kata mendem. Iya betul kan? Pendam kalau bahasa Jawa mabuk kan? Mendem. Sama aja lah. Pendam itu mabuk. Pendem apa? Pendem ngisor, mikul apa? Bahasa ini bahasa. Ngada-ngada. Biasanya orang Jawa. Mendem apa sih? Mendem ngisor, mikul, duhur apa? Berarti mabok dulu, terus apa sih bahasanya? Terus cabut Jawa. Oke ya. Iya, mikul duhur. Berarti abis mabok kita langsung ke atas, gitu ya? Bener nggak? Kalau bener, kalau misalkan nanti saya percaya berarti jadi sesat nanti. Wakila inna ahlul iman lahum mubashirun wa zahiru anna mukarramatul mu'min wa ghairihim ghairu annahuma ya'tiyani lil mu'min al-muwafiq ma'arriki min ghairi itlaqi wa istaj. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi, di mana datangnya itu berwarna hitam, matanya merah, itu kalau datangnya kepada orang-orang munafik, orang-orang kufur, orang-orang kafir. Tetapi kalau datangnya kepada orang yang beriman, kepada orang-orang yang solehah segala macamnya, maka datangnya berupa dengan seganteng-gantengnya atau secakep-cakepnya perhiasan atau perawakan. Nah ya, itu kalau misalkan mendatangi orang yang beriman, orang-orang yang banyak beriman kepada Allah, taat kepada Allah segala macam, itu datangnya itu apa? Dengan santuy, dengan santai, dengan rileks, dengan gampang. Jadi kalau ditanyanya juga, tanyanya yang gampang-gampang. Udah makan belum? Ditanya dulu apa kabarnya. Biasanya kalau misalnya kita lagi punya kepengenan gitu ya, kita lagi punya kepengenan sama siapa gitu. Itu ngomongnya kan dengan gampang, dengan rileks. Gimana? Udah makan apa belum? Gimana? Kalau misalkan kita lagi seneng sama suami karena kasih duit kan, nanyanya enak gitu kan.
Pak udah makan belum? Hari ini mau makan apa? Sambalnya udah dimasakin apa belum? Hah? Belum makan sambal? Ya udah langsung gercep gitu ya. Saya langsung beli sambal segala macam. Kalau lagi baikan. Tapi kalau misalkan lagi marah-marah, makan enggak boleh. Kita orang menang baik. Kayaknya bisa nggak dikasih itu semua itu. Iya kan? Pengalaman sih. Salah cok temennya deh. Gitu ya. Contoh. Tapi kalau misalkan malaikat itu datangnya sama orang yang banyak bangsa itu sampai teriak-teriak sampai itu juga enggak diiniin, teman. Maksudnya enggak diladenin. Mau kitanya teriak-teriak, mau kitanya nangis, mau kitanya sedih itu malaikat itu enggak peduli. Bahkan ada orang yang belum ditanya aja ditampol itu, maksudnya udah dipukul wajahnya, ya. Bahkan belum ditanya, kan katanya tadi pertanyaannya kan malaikat Munkar dan Nakir itu mempertanya di alam kubur. Tapi ada beberapa orang yang nggak usah ditanya, itu langsung dihantam sama malaikat Munkar dan Nakir. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini, sumpama saya hidup, saya mempersiapkan dulu perjawabannya nanti segala macamnya gini. Ya ibu-ibu nggak usah mempersiapkan jawabannya. Kenapa? Karena takutnya aja malaikat udah sampai nanya, udah langsung gerak duluan gitu. Ya, jadi nggak bisa malaikat tuh meskipun segitu-gitunya malaikat itu itu lurus ya, itu lurus. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup.